mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Oke teman-teman semuanya, memang akhir-akhir ini ada sebuah pidato Pak Prabowo mengenai akan memaafkan koruptor. Tetapi sebelum dilantik, Pak Prabowo itu mengatakan ingin mencari semua bukti-bukti koruptor itu sampai ke benua Antartika. Tetapi Pak Prabowo setelah dilantik, mereka akan memaafkan semua koruptor-koruptor bila mau mengembalikan uangnya yang dikorupsi. Tetapi menurut saya mana mungkin seorang koruptor itu akan membalikan uangnya, ya, mana mungkin, itu pasti tidak mungkin. Nah, akhirnya di sini ada perdebatan yang luar biasa antara Pak Rangkuti dengan kubu dari Pak Prabowo mengenai, ya, Harvey Muiz yang notabene korupsi 71 triliun tetapi hanya diberi hukuman atau diberi sanksi 6,5 tahun dan didenda hanya 1 miliar. Itu sangat menyakiti hati rakyat kita, ya, karena tidak apple to apple. Coba teman-teman bayangkan ketika nanti uang 271 triliun itu jika kita alihkan ke dunia pendidikan, artinya mampu menyelesaikan berapa generasi muda kita bisa lulus dari sekolah S1, ya. Tetapi ini hanya diberi denda 1 miliar dan hanya di penjara 6,5 tahun. Ini menurut saya sangat menyakitin hati kita. Sama halnya kita maling ayam saja bisa dihukum 5 tahun, ya, sedangkan ini maling yang jumlahnya 271 triliun kok hanya di denda 1 miliar dan hukuman kurungan hanya 6,5 tahun. Ini tidak apple to apple dengan kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena itu mari kita lihat atau kita tonton perdebatan yang luar biasa antara Pak Ray Rangkuti dengan pendukung dari kubu Pak Prabowo. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Para koruptor yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah, ya, mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Ini maksudnya Harvey Muiz, ya? Saya tahu. Ada yang mengeluh nggak? Nggak ada. Ada pidato nggak? Nggak ada. Ada ketua partai nggak yang maki-maki? Nggak ada. Sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. Artinya apa? 300 kepala daerah yang terkena kasus korupsi, para koruptor-koruptor ini dihasilkan dari pemilihan yang koruptif. Masyarakatnya korup juga ujungnya, mentalnya korup. Apakah ini mendidik? Kan mata rantai ini yang harus kita putus. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Kalau mau efisienkan kabinet. Apalagi kalau presiden mengurangi jumlah kementerian. Lebih irit lagi kita dan lebih efisien lagi. Itulah yang saya sebutkan. Tolak pilkada tak langsung. Kalau mau efisienkan kabinet. Tanya nih ke beliau nih, pembiayaan bagaimana? Kalau Pak Prabowo untung beliau tajir gitu loh. Dia biayai sendiri. Nah kalau yang lain gimana?
Ini Pak ngomongnya Prabowo seolah-olah itu mengatakan, mahar kalau gitu Anda loh. mau sebutkan itu Iya. mahar, tidak mahar, apapun istilahnya, kalau you mau jadi calon kepala daerah, lu siapkan uang 300 miliar. Betul. Itu kata Pak Prabowo. Itu realita. Apakah itu mahar? Terserah lo apa istilahnya. Nah iya, itu realita. Kira-kira. Nanti itu yang ingin kita bahas. Berdasarkan itulah Effendi Ghazali mengatakan bahwa pilkada itu mahal. Karena apa? Karena ketua umum dalam hal ini Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra sudah mematok terlebih dahulu bagi siapa calon-calon kepala daerah yang mau naik Bang harus Effendi. siapkan uang 300 miliar. Bang Effendi Kenapa Pak Ghazali. Prabowo misalnya tidak mengatakan siapa yang mau naik kepala daerah perlihatkan kepada saya kecakapan, kapasitas, kejujuran dan integritas. Soal biaya kita cari bersama. Nanti beliau akan terjebak dengan omongannya sendiri. Saya akan kasih. Saya nggak menemukan realitas apa yang mereka sebutkan ini. Pertama, biaya mahal. Di mana mahalnya? Yang sudah bisa kita pastikan adalah berapa sih biaya orang di dalam pelaksanaan pilkada ini adalah apa yang mereka laporkan ke KPU kan? Itu yang kita bisa pastikan. Saya mau mendasarkan pada laporan yang official, itu namanya di KPU. Pak Prabowo, Pilpres 2024 yang lalu, laporan keuangannya ke KPU itu berapa? 207 miliar habisnya. 207 miliar kalau kita bagi dengan 33 provinsi, berapa yang keluar kira-kira Bung Effendi? Kan kurang lebih cuma 10 M kan per satu provinsi ya, untuk 5 tahun ya kan. Jadi untuk menjadi presiden di Republik ini dari 204 juta pemilih hanya 200 M dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Di mana mahalnya? Untuk 5 tahun. Jangan bilang ada biaya itu, berarti Anda nggak jujur. Kenapa nggak dilaporkan ke KPU? Kalau nggak tidak jujur, keluhan orang yang nggak jujur kita abaikan. Tapi ada biaya ini, mahar macam-macam, ya saya nggak tahu. Saya hanya merujuk ke data KPU bahwa mereka mengeluarkan dari itu artinya mereka nggak jujur. Karena semestinya semua pengeluaran mereka terkait dengan penyelenggaraan pemilu, kampanye macam-macam, harus dilaporkan ke KPU. Jadi kalau mereka mengeluh biaya besar, sementara di KPU kecil, Anda nggak jujur. Oke, masuk akal. Bagaimana kita bisa menerima keluhan orang yang tidak jujur? Kan dia baikan itu. Nggak valid itu namanya. Nggak bisa Republik ini dibuat kebijakan berdasarkan cerita orang yang berbohong gitu loh, Pak. You mau? Bagaimana Republik ini dibuat aturannya berdasarkan cerita orang yang berbohong? Oke, Anda mau? Itu kira-kira tuh. Kalau nggak mau begitu, ya jujur Anda ke KPU. Keluarkan. Kalau Anda mengatakan 500 M Anda keluarkan, silakan catat di KPU. Biar kita lihat gitu loh. Nah, yang kedua biaya soal pilkada penyelenggaraan. Berapa yang dikeluarkan untuk pilkada 2024 ini, Bung Effendi Ghazali? Laporan yang kita terima itu sekitar 38 triliun. Oke, KPU tuh. Kita buat aja 40 triliun, Bung. Coba kawan-kawan mahasiswa keluarkan handphonenya, kita kalkulasi. 48 triliun dibagi 204 juta pemilih. Coba kalkulasi. Berapa kira-kira per pemilih itu dapat? 40, saya udah naikkan ya. Karena laporan itu 38. Kita naikkan aja menjadi 40 triliun. Coba kawan-kawan mahasiswa Berapa jumlahnya? dibagi 204 juta pemilih. Berapa itu? Sekitar 300 ribu sekian. Per pemilih, Bung. 300 ribu rupiah. 300 ribu rupiah per pemilih. Berapa? 200 berapa? 296. Oh, 290. Baiklah, kalau kita pulkan aja ke 300 angka ribu lah. 300 ribu kan? Iya. 300 ribu dibagi 5. Karena 5 tahun itu. Berapa kira-kira? 60 ribu. 60 ribu, Bung, per tahun lo kasih ke rakyat. Lo bilang itu mahal. Itu dalam konteks berapa tadi totalnya? Kan 30, saya udah naikkan 40 triliun. 40 triliun. Dibagi 204 juta pemilih. Iya. Dapatnya 300 ribu per pemilih kan? Dibagi 5 tahun. Karena pilkada itu 5 tahun jaraknya kan? Per anggaran. Jadi berapa per orang per tahun diberikan negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilihnya ke TVS itu? Berapa tadi? 60 ribu. 60 ribu bagi 12. Per bulan berapa dikasih negara? 5 ribu. Hah? 5 ribu. 5 ribu. You tahu menggunakan hak pilih ke TPS itu hak makan ruhani bangsa ini. Sebab demokrasi ini ruhani. Makan siang gratis itu ragawi. Dua-duanya harus dipenuhi oleh negara. Jadi jangan mikir hanya soal makan siang gratis, tapi melupakan makan ruhani gratis. Apa makan ruhani gratis itu? Hak warga negara untuk menentukan siapa pemimpin mereka di Republik ini. Berapa biayanya? Cuma 6.000 sebulan. Makan siang gratis 10.000 sehari. You mau bilang di mana mahalnya? Bukan mahal. Yang ada apa? You pelit bagi rakyatmu. Rakyat
hanya minta 6.000 per bulan supaya ia bisa datang ke TPS menggunakan hak pilih, itu Pak Anda mengeluh. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. 270 triliun kalau kita bagi dengan 40 triliun, Bung, itu artinya 4 kali pilkada kita bisa buat, alias 20 tahun. Ada yang mengeluh nggak? Nggak ada. Ada pidato nggak? Nggak ada. Ada ketua partai nggak yang maki-maki? Nggak ada. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Ini maksudnya Harvey Muiz ya? Oke teman-teman, itulah tadi dialog yang sangat memanas antara Pak Ray Rangkuti dengan pendukungnya Pak Prabowo. Kalau memang kita lihat dari sudut pandang masyarakat, ketika orang yang mengkorupsi anggaran timah yaitu sebesar 271 triliun tetapi hanya dipenjara 6,5 tahun, artinya itu tidak mewakili dari perspektif masyarakat dan itu akan menjadikan tembang pilih. Ya, seperti halnya kita dibandingkan ada ibu-ibu yang mencuri pohon kakao, juga ada yang mencuri pohon kayu jati dari perhutani tetapi malah dipenjara sampai 5 tahun. Sedangkan ini 271 triliun tetapi hanya dipenjara 6,5 tahun. Ini yang menyakitkan bagi masyarakat Indonesia. Cukup sekian dari saya, Niken Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.